gitu. Jadi kita tuh sering tanpa sadar ya Kang, memanusiakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah. Memanusiakan. Iya, jadi tanpa sadar. Misalnya begini, saya namu ke Kang Furqon gitu ya. Kang Furqon pasti berusaha menjadi tuan rumah yang baik kan, nyuguhin apalah yang ada misalkan. Tapi kalau kemudian saya bilang, masa cuman teh, saya mau kopi dong gitu. Kopi doang, kuenya mana? Lama-lama enek juga gitu kan. Ini tamu gitu kok jadi banyak mintanya gini. Allah enggak. Oh, nah, ini ya. Kalau kita nggak ngerti konsepnya, jadi tanpa sadar kita memanusiakan Allah, sifat Allah. Padahal Allah beda dengan makhluk. Kita sering dari kecil tuh menghafal mukhalafatul lil hawaditsi segala macam. Dari makhluknya. Cuma nggak disertakan dengan pemahaman. Makanya kita lama telat suksesnya. Kalau Nabi dengan para sahabat, kenapa mereka cuma hitungan tahun jadi triliuner? Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun berada ya? Masih di podcast kita ya, bersama dengan orang-orang inspiratif, orang-orang yang menginspirasi kita, yang memotivasi kita dan memberikan secercah harapan bahwa anak muda, generasi milenial atau siapapun Anda gitu, Anda berhak untuk sukses ya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Dan hari ini di depan saya ada seorang guru saya ya, seorang pebisnis yang luar biasa. Ini sih kalau saya bilang pebisnis tulen. Beliau adalah chairman dan juga owner dari Syamil Group. Kita langsung aja kenalan dengan Bapak Riza Zakarias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Furqon. Gimana kabarnya Pak Riza? Sehat? Alhamdulillah, Kang. Baik, sehat-sehat. Luar biasa. Pak Riza dan sahabat setia sekalian, ini beliau guru saya. Saya sudah bertahun-tahun ya belajar sama beliau dan sudah ada 2 buku nih. Ya, ini buku pertama beliau, Kepemimpinan Jalan Langit. Saya harus liatin kayaknya. Oh, ini bestseller teman-teman, tebal banget. yang lucunya beliau itu adalah basicnya dari percetakan sama penerbitan, tapi ini buku pertama beliau karena seringnya nyetakin atau nerbitin orang lain ya, punya orang lain ya gitu ya. Tapi masya Allah sistem bisnisnya juga sudah luar biasa. Nah, ini buku kedua beliau, boleh saya lihat. Silakan. Ini Bisnis Jalan Langit teman-teman semua. Ini baru saja mau di launching. Jadi pre-ordernya sudah. Saya ikutan juga pre-ordernya ya. Jadi teman-teman ini harus memiliki ini. Ini keren banget. Bisnis Jalan Langit, Mindset, Role Model dan Implementasi Nilai-nilai Al-Quran dalam Bisnis. Ini nggak main-main teman-teman. Ini bisa jadi kalau menurut saya guide gitu buat teman-teman yang memang mau memulai bisnis atau juga yang memang sudah bisnisnya di level yang harus growth dan berkembang. Saya bukan orang yang ahli ngomongin ini gitu ya. Izin Pak. Saya langsung aja kenalan sama Pak Riza. Pak Riza, kenalin dong. Kalau saya mah udah sangat kenal, tapi mungkin banyak nih sahabat setia yang baru kenal Pak Riza Zakarias. Pak Riza itu kalau usia boleh nggak gitu ya? Terus tinggal di mana? Apakah anak berapa? Istri seperti apa? Silakan Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat setia dimanapun berada, perkenalan ya, saya Riza Zakarias. Tadi Kang Furqon bilang saya gurunya Kang Furqon, tapi sebaliknya saya juga banyak belajar dari beliau, dari Kang Furqon. Jadi selalu timbal balik, selalu saya menemukan banyak hal dan saya belajar dari beliau, masya Allah. Nama tadi sudah disebut ya, Kang Furqon ya, Riza Zakarias, kelahiran Tasikmalaya kan? Tasikmalaya. Asli Sunda tuh ya Pak? Asli Sunda, aslinya Sunda. Aslinya Sunda. Nah, tapi banyak orang yang bilang kalau saya bicara itu logat Sundanya nggak ada. Iya betul Pak. Karena apa? Karena memang pas bayi umur 5 bulan numpang lahir di Tasik, kemudian pindah ke Jogja. Oh iya, 10 tahun lah di sana. Jadi malah bahasa Jawa itu malah lebih fasih dibandingkan bahasa Sunda.
yang apa namanya halusnya dan segala macam. Jawanya di mana, Pak? Di Jogja, di Yogyakarta ya, di Yogyakarta. Jadi 10 tahun sampai kelas 4 SD. Nah, kelas di sana sekolah? Iya, dari pokoknya dari bayi itu, dari bayi. Cuma numpang lahir sama kayak saya gitu ya. Ya, adik-adik saya udah lahir Jogja semua. Adik-adik saya anak nomor 1 dari 4 bersaudara. 4 bersaudara, kemudian tinggal dari Jogja itu tinggal di Cirebon. Jadi lulus SD-nya kelas 5, kelas 6 dan SMP itu full di Cirebon. Nah, sempat balik ke Tasik SMA doang. Sekolah di sana? Sekolah SMA. Nah, baru dari SMA itulah kemudian kuliah dan seterusnya di Bandung. Kenapa Pak Riza pindah-pindah? Orang tua? Orang tua. Jadi ayah itu karir di perusahaan tekstil. Nah, jadi mencari karir yang lebih baik lah, Kang. Seperti itu. Jadi kerja sini, pindah lagi seperti itu. Sampai terakhirnya di Bandung. Sampai pensiun di Bandung. Masya Allah. Di perusahaan tekstil di Bandung. Perusahaan tekstil di Bandung gitu ya. Gitu Pak Riza ini emang terlahir jadi seorang pengusaha dengan orang tua yang ya tadi kalau bilangnya pekerja dong berarti ayah. Ayah pekerja profesional tapi mama ada terahnya? Ibu. Ya, ibu nih bisnis. Tasik pedagang begitu. Ayah juga Tasik sebenarnya. Iya. Cuma kalau di ayah ya Tasik betul. Jualan kredit juga. Iya benar. Karena saya pernah juga Kang kerja di IPTN dulu gitu ya. Setiap kali kenalan itu kan dari Tasik gitu kan. Karena lahir Tasik kan. Oh, tukang kredit dong. Jadi khasnya udah itu ya, Pak? Khasnya udah itu. Saya daripada teman-teman dosa. Nah, akhirnya saya beneran jadi tukang kredit. Serius. Kreditin apa gitu, Pak? Ngereditin sepatu karena waktu itu tinggal di Cibaduyut. Jadi sepatu saya ambil yang bagus terus kreditin 3 bulan. Terus ngereditin seriusan. Nah, jadi pas kenalan lagi orang udah enggak ada lagi. Oh, tukang kredit dong. Daripada dibully gitu ya. Tukang kredit. Oh iya bener, langsung saya ngeluarin brosur. Mau beli apa? Hebat. Jadi sebenarnya darah bisnis tuh mengalir dari ibu. Dari ibu, betul. Dari ibu. Ibu tuh jualan apa aja gitu yang bisa dibuat, dijual. Pernah jualan kerupuk, es, kemudian bikin ayam bakar segala macam lah ibu ini. Jualan mama saya itu ya, jualan baju, jualan kain. Iya. Segala macam. Pak, saya tuh selalu kepo sama orang. Kalau saya selalu ngeliat tuh seseorang itu nggak mungkin langsung terlahir begitu saja jadi seorang pengusaha. Artinya pasti ada sisi di kehidupan masa kecilnya yang itu terngiang-ngiang dan masuk ke alam bawah sadar sehingga akhirnya dia menjadi seorang pengusaha. Walaupun mungkin awalnya dia bekerja dulu atau seperti apa gitu ya. Adakah sebenarnya masa-masa lalu Pak Riza yang membentuk Pak Riza sampai akhirnya jadi seperti ini? Misalnya didikan orang tua lah atau seperti apa? Iya, sepertinya begitu Kang. Saya sangat bersyukur sekali begitu ya. Karena tanpa kurikulum ya, kan tidak dengan by design. Tanpa kurikulum ternyata yang dilakukan oleh orang tua itu mendidik saya jadi pengusaha. Jadi tanpa disadari. Nah, cuma kemudian ketika kita merunut proses, oh iya saya ternyata tidak sadar dibentuk untuk memiliki mentalitas pengusaha. Tinggal di Jogja itu di kampung, di desa. Di desa itu dari mulai awal orang tua ke sana tuh nggak ada listrik awalnya. Jadi saya masih mengingat momentum bangun tidur itu hidung, telinga, mata itu hitam-hitam. Iya, lampu cempor. Iya. Masih tua banget. Iya. Ya, waktu kecil kayak gitu ya, Bu ya? Sempat di situ karena memang belum ada listrik. Kan di desa. ya, Tinggalnya bukan di pusat kota. Di Jogjanya itu di desanya. Paham. Jadi kalau pagi itu masih bisa lihat Gunung Merapi itu ngeluarin lava begitu kayak gitu-gitu masih bisa lihat. Nah, jadi namanya di desa, permainan anak desa itu Kang, kita mesti membuat segala sesuatunya sendiri. Bikin sendiri. Jadi kalau mau perang-perangan bikin pedang itu pohon waru, tebang-tebang, bikin halus kayak gimana pedang bagus keren gitu ya. Kalau mau pakai bambu itu
Apa yang apa namanya ya? Lupa saya. Lodong. Do gitu kan? Itu ke pinggir sungai kan. Nebang gitu ya, bambu liar yang gede-gede gitu dibikin gitu. Beneran sampai bikin seperti itu ya. Ketemu ular udah biasa kalau di desa begitu. Desa, ya. Ular kobra apa itu ya biasa kalau kita lagi main ya kayak gitu. Artinya keberanian, kreativitas, creating something itu tuh udah biasa. Udah biasa. Jadi di Cirebon alhamdulillah. Jadi saya memang hobi baca. Dari kecil hobi baca, kemudian seneng kan baca buku. Nah ini orang tua tuh support. Jadi karena orang tua lihat saya seneng baca, ayah itu sampai minta tanda kutip ya, mana buku ke teman-teman kantornya yang nggak dipakai lagi sini, kasih buat anak saya. Apa gitu. Kayak majalah gitu. Apapun, mau buku anak-anak, buku apapun lah gitu ya. Nah terus saya karena seneng baca, dimulainya waktu itu pas bulan Ramadan kelas 5 SD, itu rumah itu memang ramai banget dilalu lalangi jalan kaki dan sepeda karena bukan di pinggir jalan gitu ngerti. Tapi jadi jalur motong, jalur motong, jadi ramai banget. Nah saya baca bulan Ramadan itu sambil buku-buku koleksi saya itu saya taruh dipajang dan dikasih tulisan menyewakan. Menyewakan. Dari waktu di Cirebon itu kan kelas 5 SD punya buku sekoleksinya satu box kecil gitu ya, satu kotak kecil, kardus kecil. Kemudian pas pindah SMA di Tasik itu saya lupa ya 4 atau 6 kotak besar. Masya Allah, 6 kotak besar. Iya, saya lupa antara 4 atau 6 kotak besar, box dus besar. Itu dari mana? Orang sewa, saya kumpulin duitnya, diputerin, beli lagi ke kota Cirebon karena di Cirebonnya juga di kampung gitu ya. Jadi udah kenal sama buku dari kecil. Jadi penerbitan apa tuh udah. Nah, kayak yang begitu ya. Kayak yang seperti itu jalurnya. Jadi kalau teman-teman, kamu Maza, kata teman-teman yang tahu masa kecil saya gitu ya, hobi baca kemudian jadi penerbit buku katanya. Lempeng banget. Enggak juga saya, karena waktu karir kan sempat kerja di PTN sebagai engineer, sebagai drafter designer. Iya, enggak langsung jadi pengusaha, betul, enggak langsung, betul. Tapi Pak Riza, saya jadi di pertama ini yang menarik adalah kecintaan pada baca. Anak sekarang kan zaman milenial nih, semuanya serba WA blast gitu ya, ngelihatnya jadi hoax gitu ya. Pak Riza cinta pada baca buku misalnya, kan nggak mungkin langsung lahir begitu aja. Ada nggak sih supporting dari orang tua selain tadi katanya dikumpulin gitu? Apakah karena orang tua juga rajin baca, atau ada momen apa yang membuat bapak tuh jadi rajin baca? Nah, orang tua boleh dibilang enggak ya. Enggak. Kalau ayah baca tapi tidak yang memang seneng baca ayah, tapi tidak sampai yang haus kayak gimana. Apa yang membuat Pak Riza seneng baca waktu kecil? Dulu kan kalau waktu saya kecil ya Kang, bacaan itu kan yang seru-seru kayak komik-komik gitu. Nah kemudian sudah terus bacaan orang tua ayah, nah itu ya ayah tuh seneng baca, cuman memang bukan yang gila gimana, tapi seneng baca. Jadi buku tuh ada gitu. Ada buku itu dan saya juga membaca buku-buku ayah. Waktu itu masih kecil sekalipun. Jadi saya sudah baca tuh buku-buku ya yang berat-berat kayak Winnetou ya kalau dulu itu ya. Maaf Pak, saya tidak tahu. Enggak tahu kan. Iya. Kita beda banget ya. Ya artinya itu legendanya lah begitu ya, legendanya. Berat ya. Buku-buku berat ya. Buku-buku yang ya kayak kalau sekarang mungkin kayak buku-bukunya Terelie mungkin ya, artinya tebel-tebel gitu. Tebel-tebel mau 500 halaman, 1000 halaman baca aja anteng begitu. Nah dari situ terus orang tua support. Jadi kalau saya udah punya uang banyak mau beli buku baru, udah diantar tuh ke toko buku karena mesti ke kota gitu ya. Pergi sana beli, nambah lagi terus aja begitu. Lanjut Pak, ini sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu semua cerita itu ada di sini juga. Oh iya, bener nggak? Karena saya baca ini nyeritain, tapi flashbacknya saya lebih dalam lagi ke dalam. Karena saya selalu bilang kayaknya orang itu menjadi sesuatu itu pasti ada sesuatu di apa ya, di masa kecilnya gitu, yang itu membentuk dia menjadi orang yang luar biasa. SMA di Tasik. Iya. Pindah kuliah. Iya. Di mana Pak? Kuliah itu saya dulu targetnya kalau kuliah maunya masuk ITB. Nah, sama kayak saya, gagal tapi kalau saya. Sama gagal. Oh, sama gagal. Sama gagal. Jadi kalau nggak ITB, nah saat itu
kan jadi orang tua, alhamdulillah Kang. Jadi orang tua ini perjalanannya juga sempat naik turun. Jadi di Cirebon itu sudah sangat luar biasa begitu ya. Ayah kerja di posisi yang lumayan gitu, kemudian jabatannya lumayan maksudnya. Ibu bisnis juga mantep banget. Nah tapi kemudian sedang jaya-jayanya, kemudian pindah ke Tasik. Biasa Kang. Jadi ada yang tidak suka begitu ya, memfitnah begitu. Nah, walaupun kemudian ketika didatangkan semua saksi-saksinya terbukti bahwa Bapak tuh aman gitu ya, sangat ayah tuh masya Allah di perusahaan jujur itu, betul gitu. Padahal bagian penerimaan SDM. Nah tapi treatment yang sudah kadung dibesarkan itulah kemudian ayah memilih mundur. Kemudian di Tasik merintis dengan semua uang pesangonnya itu beli rumah ya, karena memang ya udah banyak juga lah gitu ya, beli rumah, kemudian buka bisnis. Ayah yang mengoperasikan. Nah ayah bukan pebisnis, bangkrut gitu ya, ibu bisnis apa itu ayah dulu Pak? Iya bisnis penyewaan apalah gitu ya, macam-macam gitu ya, nyewa-nyewain karena gitu. Memang orang profesional. Profesional. Pernah juga di jualan alat pel Korea waktu itu mahal banget dengan waktu itu gitu ya, dan saya pas SMA ikut sempat bantuin jualin. Karena tahu orang tua lagi susah juga gitu. Oh gitu Pak. Jadi tapi karena SMA malu ya Kang. Ada juga di sini di buku ini. Terus saya pergi ke Jogja untuk jualan. Oh jauh gitu, bener ke Jogja. Kereta sendiri itu bener-bener sendiri. Bawa barang. Jualan pel? Iya. Ketok rumah ke rumah, door to door sales, terus ke pabrik, ke kantor gitu ya. Demo segala macam. SMA tuh. Iya. 2 laku hari, gak, Pak? 3 hari. Alhamdulillah laku. Oh berarti mentalitas sudah mulai nih di SMA lebih ini lagi ya. Cuman niatnya memang bantu aja. Begitu laku saya serahin semua uangnya ke ayah gitu ya. Kemudian ayah ngasih bagi hasil. Jadi berat nggak sih Pak di posisi kita udah pernah kaya, ayah orang tua kita kaya terus iya pastilah gitu. Ya. Cuma pasti saya lihat masya Allah orang tua ya itu ya nggak mengeluh. Jadi ayah itu sampai mau berkarir lagi dari bawah lagi gitu ya, supaya bisa kan saya SMA berarti kan ya? Sudah umur ya, sudah ada umur kan. Jadi memilih untuk nggak apa-apa dari bawah lagi, padahal sebelumnya kurang lebih jabatan manajer lah kalau sebelumnya itu di pabrik gitu ya. Nah ini dari bawah lagi, dari staff lagi, tapi karena memang ya udah pengalaman ya, bagus kinerjanya cepet. Nah itu setahun tuh saya ingat pernah sampai naik gaji 5 kali. Masya Allah. Waktu di Bandung itu. Sampai akhirnya lagi ke Bandung. Waktu dari Tasik pindah ke Bandung. Ya, karena bisnisnya pindah ke Bandung itu kos Kang. Jadi saya ngalamin dengan adik. Saya kan anak nomor 1 ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan 2 adik saya numpang. Karena orang tua kan lagi jatuh banget gitu ya. Jadi ayah ke Bandung, kemudian ditemenin mama ya, ditemenin ibu, kemudian adik-adik yang bungsu aja yang ikut. Oh, terus kakak numpang di Tasik. Di Tasik. Allah. Beneran numpang hidup. Jadi tahu lah rasanya numpang tuh kayak gimana, nggak nyamannya. Berapa lama itu Pak? 2 tahun. Wow, cukup lama loh. Lumayan lama. Sampai kuliah. Sampai lulus SMA. Nah SMA. Jadi 2 tahun itulah ya ayah alhamdulillah dari kos Kang, bukan kontrak rumah, bukan. Berarti ngekos kamar. Jadi sudah punya anak 4 gede-gede begitu ya SMA saya kan. Ya udah tua dong. Iya. Nah itu sampai mau karir lagi dari kos. Masya Allah. Jadi kamar kos dengan mama gitu ya. Kamar kos seperti itu. Jadi alhamdulillah karena cepat naik karir lagi, kemudian bahkan sampai bisa beli sewa dulu waktu itu ngontrak rumah. Nah kami udah pada lulus pergi gitu ya ke Bandung semua diboyong. Terus tidak lama lah, mungkin ngontrak juga sekitar 2 tahunan ngontrak rumah itu, terus sudah bisa beli rumah lagi alhamdulillah. Jadi Bapak ini inspirasi juga Pak Riza untuk jadi orang yang benar-benar bisa merintis karir dan akhirnya sukses seperti ini. Pak, ini kita masuk ke, kalau ini saya panjang nanti ke situ ya. Pak Riza sekarang ada di titik sudah punya holding company, ada yang saya tahu sih puluhan, tolong di cross check kalau saya salah gitu ya, perusahaannya Pak Riza gitu. Nanti kita akan cerita apa aja. Terus juga ratusan karyawan. Kalau nggak salah sekarang tolong di cross check lagi, 400 lebih. Sekarang udah berapa Pak?
Iya, sekitar 450 atau 470 sekitar 500-an lah ya, 500-an. Tapi belum dengan puluhan ribu resellernya gitu ya, dan juga banyak banget nih yang nanti kita bahas gitu. Di titik Bapak sekarang udah, kalau saya bilang sih financial freedom, udah bisa melakukan banyak hal gitu ya, yang akhirnya bisa buat buku gitu. Itu awal mula Bapak jadi seorang pengusaha, gimana ceritanya Pak? Karena ini ada di Jalan Langit ya. Betul, ada di kepemimpinan Jalan Langit. Kalau di sini enggak ya, beda di lagi ya? Di sini enggak, di sini beda lagi. Di sini itu sudah how we do bisnisnya gitu ya. Lebih ke technical bisnisnya. Nah, tetapi dengan Jalan Langitnya itu. Jadi mulainya itu Kang, waktu di IPTN. Waktu di IPTN. Oh, kerja dulu Bapak? Kerja kan. Kalau ini kan Pak banyaknya orang galau ya. Itu Bapak apakah kerja dulu terus nikah dulu terus kerja, atau jadi pengusaha dulu baru nikah Pak? Jadi begitu lulus, itu kan saya ikatan dinas Kang, dinas. Jadi sudah langsung kerja di IPTN, otomatis. Jadi dari sekitar 12.000 sekian ya, saya lupa pendaftar waktu itu, angkatan saya itu seluruh Indonesia cuma masuk 89 Ngeri. 5 tahap tesnya. 5 tahap selama 3 bulan kalau tidak salah. Ini mah ngalahin Telkom lah kalau dulu ya. Iya, memang sangat prestisius banget. Prestisius. Waktu tahun itu paling prestisius. Karena industri strategis dan pesawat. Ya, bukan hanya pesawat, di dalamnya kan ada sistem persenjataan segala macam. Jadi memang paling strategis waktu itu. Selain yang nuklir ya, paling strategis. Jadi masuk tuh nggak sembarangan. Nah, jadi Bapak lolos. Alhamdulillah. Izin Allah lolos. Kemudian itu dari hasil tes itu dimasukkan ke jurusan drafting design. Jadi memang bagian ya drafter, designer. Dari mulai menggambar atau sampai merancang gitu ya, mendesain. Senang gambar Pak emang? Teknik. Iya, gambar teknik iya. Berarti hitung-hitungan dong. Ngitung mekanika, fluida, fisika, segala macam. Sekarang jangan tanya, hilang semua. Bapak kalau kan kita tuh kadang bilang namanya pengusaha itu kan otak kanan. Betul. Bapak tuh sebenarnya otak kanan ya, dua-duanya dijago nih. Tapi yang udah pasti pakai otak kan. Iya. Kan drafter loh. Drafter kan berarti cerdas dong. Menghitung. Jadi bahannya pakai apa segala macam itu kan semuanya dihitung, sampai beratnya, sampai kemudian kalau saya kan di tooling engineeringnya, jadi itu sampai ke bagaimana ergonomis gitu ya. Kalau orang kerja itu bukan sekedar tapi kenyamanannya itu dihitung semurah semuanya. Mungkin. Wow. gitu. Jadi buat produk yang best value. Ya betul, seperti itu. Itu belajar semua memang, belajar semua di situ di IPTN. Nah, jadi kerja di situ. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Cukup jadi lama. 3 tahun itu kenapa keluar? Jadi itu padahal tahun 96 ya, itu belum ada gonjang-ganjing apapun di PT IPTN. Belum ada karena mulai ada tawaran bebas orang mau ambil pensiun dini atau tidak, itu 98. Betul. Nah, saya ambil 96 tuh mengundurkan diri, dan pada saat itu dibodoh-bodohin sama teman-teman. Lu ngapain gitu lah istilahnya kan sama temen gitu ya. Kamu ngapain keluar katanya. Orang susah masuk sini enak-enak, kamu malah keluar gitu. Ya, saya bilang ya saya pengen bisnis aja. Nah, kenapa pengen bisnis? Nah, ini ada memang kalau di situ diceritakan ya di kepemimpinan Jalan Langit. Jadi alhamdulillah kan dari kecil juga terdidik untuk kemudian memiliki motivasi ya Kang, untuk melakukan yang terbaik. Jadi pertama sekali saya ditempatkan setelah lulus itu saya kayaknya satu-satunya orang menghadap manajer HRD, manajer SDM. Kemudian saya nanya ibu-ibu, Bu, karena saya sudah pelajari langsung begitu masuk itu struktur pangkat, jabatan itu sudah saya pelajari. Memang tidak di bawah, tapi masih ya dari sekian panjang itu masih panjang kalau saya mau ke atas gitu kan. Terus kalau naiknya itu secara normal itu perlu waktu puluhan tahun. Nah, saya menghadap sama manajer HRD, terus saya tanya, karena memang di IPTN ada 2 model penilaian Kang. Model penilaian yang sifatnya normatif, maksudnya S1, S2, S3 dan seterusnya kayak gitu-gitu ya, atau lewat prestasi. Jadi ada penilaian prestasi. Saya tanya ke manajer, Bu, apakah kalau saya kerja serius dengan sangat baik,
saya karirnya sama seperti yang lain. Maksudnya cuma kayak naik tangga aja gitu ya, nunggu waktu aja. Oh enggak, pasti berbeda, minimal di yang sifatnya penilaian prestasi. Terus saya bilang oke, kalau begitu saya akan kerja serius, gitu Kang. Bener, saya kerja serius. Dari awal masuk nih? Baru mau kerja. Belum juga kerja? Belum kerja, saya menanyakan dulu itu dan beneran saya kerja serius. Waktu itu saya bisa tenis lantai, tenis lapangan, tenis lapangan. Itu jarang lah. Ya biasa olahraga bos kalau waktu itu. Nah, jadi big boss itu seneng tenis. Nah, terus suka nyari gitu ya. Saya dikasih tahu tuh, kamu bisa tenis kan tuh main. Bener, saya jadi deket sama bos. Tapi diomongin, wah ini si Riza mah ini katanya PDKT-nya lewat bos. Sampai saya memutuskan nggak mau tenis lagi. Dan itu bos itu nggak pernah yang namanya nanya ke staff langsung gitu ya. Dia kalau inspeksi itu cuma lewat aja lurus. Nah begitu lewat ruangan saya, bos itu nyamperin ke meja saya, nanya, kenapa kok nggak ke lapangan lagi? Sibuk banyak pekerjaan. Padahal bukan karena banyak pekerjaan, bisa-bisa aja karena hari libur bukan hari kerja. Cuma saya nggak mau prestasi saya dihubungkan sama kedekatan sama bos, jadi saya berhenti. Nah sampai kemudian di departemen itu terpilih menjadi orang yang selalu terpilih mewakili departemen training segala macam. Selain senior, yang junior baru masuk selalu saya. Padahal ada beberapa bersamaan dengan saya yang masuk baru. Nah sampai ya posisinya seperti itu, dipercaya bahkan di proyek yang paling prestisius waktu itu, tidak sembarangan orang, N250, N2130 masuk juga, ikut ke bawah juga. Nah ceritanya setelah saya lupa ya satu tahun setengah atau 2 tahun, keluarlah 2 tahun keluarlah uang prestasi. Nah di situ kan kami satu departemen saling tahu Kang. Iya. Saling tahu lah kerjaan setiap meja apa gitu kan, saling lihat lah, saling tahu. Saya tahu senior juga banyak yang udah kelewat gitu ya. Maksudnya kerjaan yang tingkat kesulitan tertentu tuh udah lewat tapi senior. Nah begitu keluar tunjangan prestasi, saya dengan yang sama-sama masuk itu selisihnya ternyata hanya Rp5.000. Padahal mereka nggak pernah dikasih pekerjaan yang susah, mereka nggak pernah disuruh lembur, tugas khusus apa segala macam nggak pernah. Nah saya nggak nyalain mereka nggak ngerti, bukan orang sistem. Iya, cuma saya kemudian menyimpulkan gitu Kang. Nah disitulah saya mikir, oh berarti saya bekerja di sistem yang model penilaiannya seperti ini. Ngerti. Nah saya berarti punya kesempatan untuk memutuskan apakah saya mau gitu ya seperti ini atau saya memilih jalan lain. Nah disitulah kemudian saya memutuskan, saya kalau begitu tidak akan berkarir di sini, saya mau bisnis. Nah disitulah kemudian memutuskan mau bisnis dan menyiapkan dari mulai sembako. Nah, jualan apapun. Jualan sembako. Jadi waktu itu masih di mertua kan, Kang, gitu ya. Udah nikah nih. Udah nikah. Usia berapa Pak Riza nikah? 23. Sama kita Pak. Nah, jadi di bawah kasur itu karung beras, karung gula di bawah kasur. Di bawah kasur. Kenapa disimpan di situ? Iya, nggak ada tempat kan. Iya. Ya di mertua ya tempat yang kosong cuma di kamar. Ngerti. Jatah di kamar sendiri, di situ aja diisi Nah, Masya Allah. Jualan sembako itu karena kemana? Ke tetangga-tetangga. Dan nggak malu kan ini lulusan IPTN Pak? Enggak. Nah itu alhamdulillah di situ itu kan dari mama ya, naluri itu ininya udah mulai mama keluar. itu nggak ada malu bantuin ayah gitu ya, suami ya, waktu itu ya ibu saya itu jualan apa segala macam. Itu ada marah nggak dari orang tua? Kamu udah di PTN, ada istri, ada ini, kamu baru taunya belakangan setelah tanda kutip ya, setelah dianggap berhasil bisnisnya. Jadi barulah nggak berani nggak ngomong. Ternyata ibu saya dengan ibu mertua saling ngobrol. Jadi mama saya nelpon itu, minta maaf ya Riza kok malah udah enak-enak malah keluar. Ke Pak Riza tapi nggak berani waktu itu. Masya Jadi Allah, kasih kepercayaan. Jadi orang tua saya itu Masya Allah pelajaran yang saya luar biasa Kang. Itu ngasih kepercayaan dan membiarkan saya belajar dari kesalahan saya dari kecil. Enggak salah dong itu. Itu yang justru lompatan kan banyak orang tua sekarang yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh mendefinisikan sayang dengan
memberikan pemikirannya, Iya. membantu. Ini coba timbangan, semua udah dikasih. Anak-anak kan jadinya tidak tahu resiko dari tahu resiko. pilihan hidupnya. Karena Iya. sudah disiapkan semua dan Betul. dikasih tahu semua. Akhirnya anak-anak cenderung diarahkan jadi ke pilihan orang tuanya gitu ya. Betul. Nah, jadi alhamdulillah seperti itu Kang. Sembako saya nangkring itu bisa jam 1 pagi di pasar Caringin di Bandung itu. Untuk apa beli? Beli dari agen yang murah. Kan beda-beda. Jadi gula tuh yang paling Gula murah di mana? beras di mana, Masya Allah. mie di mana gitu. Itu beda-beda itu. Seberapa tahun setelah pernikahan itu, Pak? Itu sudah punya anak kalau tidak salah. Udah punya anak, ya. Pak? Sudah punya anak ya, tahun 96 kan lahir anak pertama. Meresikokan sekali ya, Pak. Sangat. Bukan sorry. bahkan sudah terjadi. Saya maaf, Bapak gaji berapa waktu itu? Itu langsung jomplang nggak? Jadi Misalnya X gitu, ini Oke. berapa persen X-nya nih? ya, kenapa kemudian di buku ini saya bisa nulis juga bagaimana menjadi pengusaha dari mulai karyawan, karena saya juga ngalamin. Nah, jadi waktu saya jadi karyawan tuh Kang, 300.000 waktu itu gaji terakhir. 300.000. 3 juta lah ya sekarang ya. Mungkin. Lebih sepertinya. Oh, lebih. Iya, lebih sepertinya. Nah, 300 ribuan itu saya sudah menyiapkan penghasilan 300.000 di luar dari bisnis. Oh. Nah, tetapi kalau sebelumnya saya full dedikasi di kerja sebagai employee yang profesional, kalau di sini saya menyiapkan segala sesuatunya di luar jam kerja. Oh, ngerti. Nyiapin bisnis, udah nyiapin segala macam. Sebelum keluar. Tapi kadang-kadang ada aja, misalkan jam istirahat saya keluar cepet gitu ya. Untuk ngurus. Nah, ngejar masuk lagi adalah telat 5 menit misalkan gitu ya. Dan kalau di PTN itu kerja, telat itu sudah langsung dipotong gaji. Wih, ngeri. 1 menit 5 menit itu ya apalagi berjam-jam dipotong gaji karena kita sistemnya sudah computerized gitu ya, gesek begitu. Jadi udah ketahuan, udah langsung hitung. Artinya ya ketika saya telat 5 menit berarti hak saya udah langsung hilang gitu ya. 5 menit itu hilang. Nah, tapi atasan kan bingung dari saya yang tadinya kondisinya sangat luar biasa gitu ya. Yang awalnya bagus banget kinerjanya ini ya. Tiba-tiba kayak gitu. Sampai saya pernah juga lagi kerja asik-asik gitu ya, mungkin atasan udah kesel banget gitu. Itu gebrak meja. Wah. Seruangan kan langsung nengok semua kan. Riza, jebret gitu gebrak meja. Atasannya ya. Padahal itu atasan yang sabar banget gitu. Saya juga kaget. Yang sabar udah kayak gitu udah sabar. Karena jomplang. Iya, kalau jauh banget dari saya sebenarnya kalau kinerja ya biasa-biasa, cuman kalau dulu saya sangat semangat sekarang ya udah aja sekarang sama saya kayak nyiapin di luar. Iya. Udah nyiapin di luar. Wah, gebrak meja, Riza sini, wah dengan teriak kenceng banget. Gebrak meja, saya datang berdiri nunduk di depan dia, dimarahin. Wah, dimarahin depan orang banyak. Tapi saya nggak marah. Waktu itu saya udah bawa surat pengunduran diri sebenarnya, sudah mau mundur. Cuman wah lagi marah nih, nanti besok deh gak gitu enak, ya, nggak enak. Akhirnya saya nggak jadi kasihin ke beliau gitu ya. Baru besoknya saya kasihin. Nah besoknya kan udah nggak marah. Kemarin saya kan marah bukan sungguh-sungguh kata dia. Ini kenapa jadi mengundurkan diri? Enggak Pak, memang kemarin udah mau dikasihin. Gitu. Coba Bapak lagi marah jadi saya nunda hari ini baru saya kasih. Ini bukan karena saya marah, enggak, serius saya ceritalah apa yang saya lakukan gitu ya. Nah jadi sudah punya penghasilan dari mana, sembako kemudian berhenti. Karena saya kan gak berani Kang, dari dulu sudah takut nimbang misalkan beli 50 kilo gitu ya. Nah pasti dilebihin dan selalu jadinya kurang kan. Ya. Nah sementara orang itu marginnya padahal ya. Orang mau beli kalau kita juga lebih murah daripada orang beli keluar, namanya beli sembako. Nah jadi saya ngitung lagi gitu kan, wah kalau saya mau besar sebagai pebisnis sembako nggak bisa dengan ketengan kecil kayak gini, harus size-nya besar. Udah saya berhenti. Nah di luar kemudian saya menerima pekerjaan sebagai CEO KBIH. Oh iya. Bimbingan haji. Oh iya. Iya.
Chief Everything Officer. Bapak semuanya melakukan. Dirut, ya OB, marketing, administrasi semuanya saya kerjain. Satu-satunya karyawan, satu-satunya pimpinan gitu ya. Nah itu bimbingan haji 2 kali memberangkatkan, alhamdulillah tahun 96, tahun 97 haji. Bukan umroh, haji. Bukan umroh, bukan haji. Tapi Bapak nggak berangkat waktu belum sempat karena bohirnya pemilik modalnya kan teman senior saya. Cuma tahan 2 tahun. Setelah 2 tahun dia kehabisan modal, ya udah berhenti, tutup. Nah tahun 97 udah berhenti. Selain itu saya juga Newplay Bulletin. Nah inilah yang kemudian jadi cikal bakal bisnis. Newplay Bulletin. Ada di sini nih. Ada di sini ceritanya. Jadi 100.000 saya digaji sebagai CEO tadi. 100.000. Kemudian dari supply Bulletin itu dapat laba tuh 200.000. Jadi sebenarnya plus sudah. Keluar itu dalam kondisi aman. Makanya orang tua juga oke aja. Istri juga support aja karena sudah nyiapin. Betul. Istilahnya itu landing strip, Kang. Landasannya sudah disiapkan. Cuma jalan 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Itu tiba-tiba supplier Bulletinnya diganti. Jadi saya kehilangan 200.000. Dari biasa nerima 300.000 tanpa sisa, nggak punya tabungan, habis pas-pasan. Kenapa? Karena waktu itu udah lagi nyicil motor 120.000 dan sudah punya anak bayi gitu ya. Jadi boro-boro lah, nggak ada tabungan dari PTN karena keluarnya juga kan bukan keluar yang sudah punya pesangon, bukan nggak ada sama sekali. Nah kemudian tiba-tiba hilang 200.000, sisa 100.000. 100.000 ya untuk nyicil motor aja 120.000. Oh ya Allah ya Rabbi. Jadi tiba-tiba penghasilan itu hilang, boleh dibilang gitu. Nah dari situlah sejarah Syamil itu mulai, Kang. Alhamdulillah sempat sangat kecewa gitu, sangat marah. Tapi kemudian sholat 2 rakaat yang tidak pernah saya lupakan pada saat itu gitu. Karena dari takbir sampai salam itu merinding. Nangis gitu ya, penuh dengan nangis. Tapi begitu selesai sholat salam, rasanya lega luar biasa. Dan tiba-tiba dapat gagasan lah untuk bikin buletin sendiri. Namanya Buletin Asyamil. Yang sekarang jadi Syamil Group. Masjid Syamil, Asyamil. Ya, dari situ nggak punya duit. Oke, nggak apa-apa, nggak punya duit. Gimana caranya? Akhirnya saya minta temen desainkan, sahabat saya desain, di print. Ya murah lah kan, berapa ngeprintnya, dilaminasi. Dari situlah door to door ditawarkan. Ke masjid-masjid. Ke masjid-masjid, ke perkantoran-perkantoran, ke masjid-masjid kampus. Yang nulis siapa? Yang nulis teman-teman dan ustadz-ustadz. Dan mereka karena setiap minggu, setiap pekan itu temanya khusus. Jadi mereka itu tematik hanya sekali dalam sebulan setor tulisan. Jadi saya punya 4 supplier penulis gitu ya untuk setiap pekannya. Dengan ini yang berbeda-beda tematik ya. Dan itu Masya Allah semuanya ternyata sekarang mewujud, Kang. Jadi tiap pekan pertama misalnya, saya urutannya lupa ya, tapi poinnya saya ingat. Tiap pekan pertama itu tarbiyatul aulad. Nah, berarti anak, tentang orang tua, anak, keluarga, anak, pendidikan anak gitu ya. Penulisnya khusus 1 orang, Ustadz Budi Ridho waktu itu. Kemudian Sirah Nabawiyah, Pak Halvino Berry, co-owner sampai sekarang. Kemudian Al-Quran, itu Ustadz Saiful Islam. Nah kemudian manajemen Islami itu Kang Firman namanya. Dan mereka nggak ada yang mau dibayar. Masya Allah. Satupun temen yang ngedesain nggak mau dibayar, nggak mau. Padahal saya udah benar-benar mau bayar. Saya mau bayar, saya bisnis nih, saya dapat duit dari sini. Mereka nggak ada yang mau dibayar. Apa katanya, udah jadi ini aja, jadi bagian dari kontribusi mereka. Ya udah gitu ya, jalan aja. Jadi dan itu semua 4-4-nya Kang sekarang semuanya itu ternyata jadi bisnis, entitas tanpa disadari menjadi entitas. Apa itu Pak? Yang pertama Quran kan Auladi ya Tarbiyatul Aulad ada sekolah, kami bikin sekolah. Bener. Kemudian ada buku-buku Sirah Nabawiyah yang itu fokusnya bantu orang tua untuk Muhammad teladan dan segala macam, untuk didik anak di rumah segala macam gitu ya, cinta Nabi dan seterusnya. Kemudian apa namanya, Sirah Nabi itu kan, buku-buku sirah. Al-Quran itu jadi Syamil Quran. Ya. Teman-teman banyak banget Syamil Quran ini ya, dari mulai Quran yang Hijaz kalau dulu ya Pak. Iya, terjemah perkata, slating itu ya. Slating itu legend banget. Pokoknya Anda kayaknya juga punya nih Qurannya. Nanti saya liatin ya Qurannya. Terus juga sampai ke
Quran yang tebal Pak? Ya, ada dulu Miracle. Iya. Miracle juga. Miracle Legend juga itu Pak. Iya, itu legend juga sampai ke negeri jiran itu ramai banget dulu dengan Miracle itu. Dengan inovasinya itu ya. Nah, itu alhamdulillah, dan manajemen Islami tanpa sadar sekarang saya kemana-mana ngomong tentang manajemen ini, ya, jalan itu, langit, bisnis jalan langit. Ini terus di mana-mana saya diminta sharing. Bahkan ternyata perusahaan bisnis semuanya itu adalah semuanya mengacu kepada jalan langit gitu. Tanpa disadari Tanpa disadari apa prosesnya ternyata Masya Allah. Dan guru saya ya, salah satu guru saya Ustadz Lukmanul Hakim yang nunjukin. Waktu saya tunjukin ini Ustadz nih dulu tuh dari buletin ini masih ada Kang. Masih ada. Masih ada. Itu tolong dimuseumkan Pak. Disimpan di laci. Ini Ustadz dulu beliau baca lihat, tahu nggak Ustadz Riza kata beliau gitu. Ini yang ditulis di sini semuanya apa yang belum Allah kabulkan. Saya baca Allahu Akbar. Iya Ustadz. Jadi saya sendiri nggak nyadar bahwa ternyata yang dulu tahun 97 dibuat semuanya sekarang sudah terwujud. Masya Allah gitu ya. Gitu. Pak Riza, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kita break dulu beberapa saat. Ya, masih di podcast kita bersama Pak Riza Zakarias ya, seorang business owner dan juga penulis 2 buku bestseller ini. Ya, insya Allah nih yang keduanya saya nggak tahu nih bestseller tapi udah banyak banget nih yang PO-nya ya. Ini yang pertama Kepemimpinan Jalan Langit teman-teman semua. Ini sangat bagus banget dan saya rekomendasikan ya. Saya juga ngasih testimoni di buku kedua beliau ya, Bisnis Jalan Langit, dan itu sebuah kehormatan seorang murid diminta untuk memberikan testimoninya. Pak, ceritain dong tentang Bisnis Jalan Langit, apa bedanya sama Kepemimpinan Jalan Langit dan isinya tentang apa aja? Oke, jadi kalau Bisnis Jalan Langit ini itu sudah bagaimana kita menjalani bisnis dengan jalan langit. Kalau itu sikap-sikap sebagai pemimpinnya. Jadi di situ banyak bercerita tentang pada saat bangkrut hancur-hancuran di 30 menit pertama kita tadi. Ya. Nah, kalau di ada sini kebangkrutannya juga. Ada kebangkrutan hancur-hancuran seperti apa, bagaimana sikap kita dan seterusnya. Harus baca. Nah, kalau di sini itu Kang, jadi boleh dibilang di bab pertama itu saya judulnya itu jangan kayak saya. Nah, ini jangan kayak saya ini maksudnya. Ini aneh, penulis tuh bilang jangan kayak saya. Jadi telat sadar, telat mengerti dan seterusnya. Buat saya itu boleh dibilang begitu. Tapi apakah saya menyesal? Ya enggak lah. Enggak sama sekali. Daripada dikasih kesadarannya baru 10 tahun kemudian. Benar. Ini sudah sesuatu yang sangat disyukuri. Nah, kenapa kemudian ditulis dalam buku? Itu nasihat dari guru-guru saya, dari ustaz saya. Jangan sampai kita meninggal itu kemudian apa yang semestinya mungkin ada manfaat yang bisa diambil dari perjalanan kita itu kemudian ikut terhenti bersama dengan habisnya jatah usia kita. Nah, gimana yang berikutnya itu bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan jangan kayak saya tadi itu Kang. Jadi kasarnya begini atau gampangnya begini. Kalau boleh pakai kata seandainya, karena tidak boleh ya. Kalau boleh pakai kata itu gitu ya. Saya bisa bilang begini kira-kira, walaupun nanti faktanya belum tentu, tapi kira-kira seandainya saya sadarnya itu sejak dulu, nah mungkin sekarang udah kayak apa gitu ya, mungkin maksudnya kayak atau bukan dalam aspek yang sifatnya duniawi tapi dalam segala macamnya, segala aspek. Cara mengambil keputusan dan seterusnya. Artinya kan Bapak ini learning by doing. Iya benar. Iya, nggak ada guru bisnis. Kalau saya gurunya Bapak dulu gurunya kan harus mentok dulu, harus gagal. Makanya kita ada namanya mentoring, coaching, mempercepat kita. Nah, kalau nggak ketemu sama mentor sama coachingnya, dengan buku juga menjadi lebih efektif. Betul. Dan yang Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, saya syukuri banget itu Kang. Ternyata jawaban dari keseluruhan keperluan kita itu ada di Quran, ada di sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian kita pakai itu dari sejak sekarang gitu ya, maksudnya tuh kita dari sejak kita paham itu bahwa oh ya kenapa kita mesti pusing-pusing? Itu Masya Allah cepet banget proses kita mau menuju apa sih, mau sukses di mana sih, itu semua ada. Dan rasanya lucu ya kalau kemudian kita bilang gitu ya, emang Quran ada gitu ngatur bagaimana cara bisnis sukses, bagaimana cara seseorang karir sukses. Loh, saya balikin nih. Kalau kemudian kita bilang, kamu berani ngomong bahwa Quran tidak mengatur itu.
Kalau kamu berani ngomong Quran nggak ngatur itu, berarti kamu anggap Quran nggak komprehensif dong. Betul. Nggak sempurna dong. Nah itu. Jadi masalahnya itu bukan harus eksplisit kata-katanya dalam bentuk kayak rumus Pitagoras caranya begitu. Kayak gini, bukan. Tapi ada hikmah untuk siapa? Untuk yang kemudian dia intattaqullah, Kang. Dia memilih jalan takwa. Jadi kata Allah, aku yang akan mengajarimu gitu. Fattakullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Aku yang akan mengajarimu. Bukan berarti kemudian Allah jadi kayak guru gitu pasti ya. Nah, tetapi cara Allah kemudian mendatangkan semua pengertian yang lebih baik, mendatangkan semua pemahaman yang lebih kuat, yang lebih benar lagi begitu ya. Semua rumusan-rumusan yang itu Allah izinkan. Kan kita nih dibilang kayak orang anggap mungkin gitu ya. Ada orang anggap kita pinter, ada orang anggap kita hebat, padahal kan nggak ada cerita itu karena Allah tuh cuma nitipin aja satu saraf di otak kita, ngejeprut aja mungkin udah selesai gitu. Kita udah kayak orang bego bisa jadi, gak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi karena Allah izinkan aja gitu. Nah kalau kemudian kita ini datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha mengetahui, yang semuanya itu luar biasa mahanya gitu ya. Kira-kira Allah ngasih sedikit aja gitu ya izin sama kita untuk dapat hikmah tentang sesuatu, itu kayaknya udah luar biasa banget, Kang. Nah itu yang kemudian dalam bisnis saya menemukan itu dalam perjalanan kami bisnis, ketika kami itu menyerahkan bahwa kami ganti, kalau sebelumnya itu rasanya begini gitu ya sebelumnya, bahwa ini Allah sudah nitipin nih amanah, kita bisa mikir, bisa kreatif, berarti kita bisa bikin gimana caranya dengan kreativitas dan kemampuan kita berkarya begitu ya, berinovasi. Quran ini menjadi lebih mudah lagi dan lebih bikin orang seneng untuk pakai Quran, ngaji, buku jadi Islam jadi keren, buku jadi keren dan seterusnya. Jadi orang seneng berinteraksi dengan Islam. Awalnya begitu, tapi kemudian ada kesadaran, titik kesadaran itulah yang kemudian ditulis di buku ini, Kang. Ada kesadaran yang membuat saya terhenyak gitu ya, tersentak, kok salah ya? Kok itu yang menjadi pemikiran? Lalu diubahlah gitu ya, kami bertobat lagi kasarnya gitu ya, gampangnya bahasanya bertobat lagi, kok kita salah mentreatment ya. Harusnya bukan begitu mikirnya, tapi karena Quran ini masih mengizinkan kita ini berinteraksi dengan Quran, dapat insight dan seterusnya, maka kita seberuntung ini. Nah kita posisikan kemudian kami ganti. Jadi bukan karena kita bersyukur Allah ngasih kemampuan tadi, itu juga nggak salah sebenarnya kan. Tapi kemudian kita jadikan, ya sudah, berarti Quran lah yang kita jadikan imam kita. Ruh kita, jiwa kita, imam kita itu Quran. Nah dengan itu kita minta supaya Al-Quran masih mengizinkan kami mendapatkan gagasan-gagasan untuk ngalir tuh nanti gimana lagi mendeliver apalagi programnya dan seterusnya. Jadi dibalik. Jadi beda ke semuanya, Pak. Oh, semuanya beda banget. Ketika visinya, caranya, kan tagline-nya ya, kalau ini berubah semua, berubah. Total berubah. Kalau dulu, kalau sekarang, nah sekarang kayak gimana, sekarang Pak? Jadinya gini, kita ini kan urusannya memuliakan Quran, udah. Urusan hitung-hitungannya nanti pasti tetap kita persiapkan. Tapi kalau sudah kita niatnya, targetnya memuliakan Quran, itu sudah pasti Allah yang akan ngurusin. Nggak mungkin salah gitu, insya Allah. Tapi kalau kemudian apalagi nih yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari Quran, nah itu kan beda ya Pak ya. Beda banget gitu. Ya kita kan mendapat manfaat, Pak. Betul. Cuma kalau Umar bin Khattab tuh bilang gini, kalau kamu meletakkan Al-Quran itu di belakangmu, kata Umar bin Khattab, maka dia akan mendorong tengkukmu masuk neraka. Kalau kamu menjadikan Quran itu ada di depanmu, maka Al-Quran itu akan menarikmu masuk ke surga. Masya Allah, tuh Umar loh ya, yang manusia yang diberi kemampuan kenabian tetapi tidak sebagai nabi. Memang Masya Allah solehnya luar biasa. Pak Riza, coba dong ambil sisi-sisi yang mungkin pas banget sama pandemi sekarang nih di bisnis Jalan Langit. Bagi teman-teman mungkin ada yang di PHK atau bisnisnya sedang nyungsep nih gitu ya. Gimana dengan bisnis Jalan Langit ini bisa jadi salah satu solusi untuk bisa bertahan bahkan bisa growth setelah ini. Baik, hampir semua sepakat ya Kang, bisnis itu mayoritasnya, dominannya itu adalah mentalitas, mindset.
Jadi aspek teknikal itu dia pelengkap, tetapi yang paling utama dari pebisnis itu adalah mentalnya, mindset pebisnis atau mentalnya mental pebisnis atau tidak. Setuju banget, Pak. Itu banget. Nah kemudian ketika kemudian pandemi ini, itu turun di antaranya bahwa kenapa misalkan jalan langit gitu ya, itu juga menjawab pandemi ini. Konsepnya gini, Allah itu maha memberi rezeki kan gitu. Betul. Ya, maha memberi rezeki. Allah itu kira-kira bisa terhalang nggak kehendaknya oleh makhluk? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kemudian kita menganggap rezeki kita terhalang sama COVID? Itu sudah babnya mindset, hati-hati mentalitas. Ya? Hati-hati banget. Ya? Iya betul. Nah kalau sudah mindset kita seperti itu, selesai sudah. Kenapa? Karena Allah bilang di hadis qudsi bahwa aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Nah kalau kita sudah benar mindsetnya, nah maka kita akan bilangnya begini, oke, bisnis saya yang itu memang sedang terhalang karena COVID. Menarik. Misalnya travel kan, masa travel dipaksakan kan nggak bisa, umroh karena memang di sananya juga ditutup kan nggak bisa. Nah tetapi ketika kita menggunakan jalan langit tanda kutip sebagai mindset kita, kita bilang nggak mungkin Allah kehendaknya menyampaikan atau rezeki itu sampai kepada kita terhalang sama COVID. Pintu atau jalan yang itu iya, tapi kan pintu yang lain terbuka. Nah kalau sudah mindsetnya terbuka benar seperti itu, maka dia akan berhenti meratapi COVID tanda kutip ya. Maka dia akan kemudian sangat yakin, oke ya Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang ini hilang, tapi Allah sediakan kemudahan, pasti di jalan yang lainnya terbuka. Cuma kita mau nggak? Nah kalau sudah sadar, maka kita maksa nungguin aja ngetem sampai berapa tahun COVID ini ditungguin. Kita akan bergerak kan, pasti bergerak. Ketika bergerak ya sudah, Allah kan sesuai prasangka hambanya. Ketika kita yakin Allah pasti ngasih jalan rezeki yang kalau kita pantas dapatnya, jalan lain kita ambil, alokasi dari jalan itu, alokasi tuh insya Allah sesuai prasangka hambanya. Kami kan sama juga banyak yang lain. Ada beberapa kanal ya, alhamdulillahnya kanal tidak sampai totally aktivitas terhenti. Beberapa kanal yang off tutup. Nah ya kami tahu itu faktanya begitu, nggak bisa. Namanya kalau kanal yang toko itu kan pasti toko-toko tutup waktu awal-awal PSBB dan seterusnya. Nah alhamdulillah karena keyakinan itulah yang kemudian kami meyakini ya sudah, yang itu kan lagi tutup tapi hilang nih mungkin sampai 40% atau 30% gitu ya, potensi hilangnya gitu ya, dan itu kan berat banget. Kami lihat lagi gimana rumusan jalan langit menghadapi situasi seperti ini. Teman-teman yang lain juga banyak Kang. Nah saya yakin Kang Furqon dan yang lain juga banyak banget yang melakukan itu. Nah kami tinggal lihat aja, Quran ini kan isinya rumus, isinya petunjuk, hadis Nabi begitu ya, sirah Nabi itu isinya contoh, template. Kita tinggal contoh, dan itu yang kami lakukan. Bagaimana kami menyusun strategi ketika di bulan Februari itu kami ambil dari kisah Al-Quran sampai ke strategi taktisnya Kang. Ada ya dalam Quran tuh ya. Ada, Masya tentu saja Allah. dilengkapi dengan baca tafsir, tafsir kayak gitu-gitu. Ada. Dan itu yang kemudian kami gunakan untuk di Syamil Group. Alhamdulillah betul, kanal yang tutup ya tutup aja gitu, nggak bisa menghasilkan omset dari situ. Tetapi dari kanal yang existing dan aktivitas yang kemudian kami yakini sebagai rumusan dari Allah, itu ya Allah gantinya malah lebih besar, jauh lebih besar daripada yang tutup hilang. Jauh lebih besar. Bukan hanya lebih besar, jauh lebih besar. Nah itu menimpa juga, bukan menimpa, terjadi juga di banyak pengusaha yang kemudian meyakini bahwa Allah nggak mungkin kehendaknya, kemampuannya memberi rezeki kemudian hanya terhalang oleh COVID. Dia lewat jalan itu ya memang sunnah kauniyahnya kan. Tapi kan jalan lain terbuka. Masih terbuka. Gitu di antaranya ya contohnya. Selain mentality Pak, di bisnis jalan langit ngomongin apa lagi nih Pak? Ya udah pasti teknis ya. Jadi ginilah logika, lagi-lagi kita lihat bagaimana panduan Quran berjalan tuh kan Nabi. Betul. Maka ketika ayatnya tidak eksplisit menjelaskan detailnya seperti apa, kita buka tafsir atau kita buka sirah Nabi. Nah disitulah petunjuknya menjadi jauh lebih lengkap lagi, lebih baik lagi. Bagaimana kemudian kan tidak begini ya Kang. Ketika kemudian kita saya beriman, saya bertakwa, terus tiba-tiba jago pedang.
Kayak rumusan kesaktian diminum terus tiba-tiba sakti nggak mungkin. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan gitu ya, tiba-tiba jago panah misalkan itu. Seorang Khalid bin Walid itu tiba-tiba jadi panglima yang tidak pernah terkalahkan setelah Islam. Enggak, Khalid bin Walid itu panglima sebelum Islamnya tidak pernah kalah. Betul. Setelah Islamnya juga tidak pernah kalah gitu. Artinya ada sunnah kauniyah di sana. Nah, kan nggak mungkin ujuk-ujuk aja. Jadi aspek itunya mesti kita pahami. Bagaimana Nabi juga kan juga tidak ujuk-ujuk, proses hidupnya seperti itu. Itu yang kemudian seringkali seolah-olah dipisah, mentang-mentang takwa, rajin sholat ke masjid, tidak tinggal tahajud terus, tapi kemudian berharap seolah-olah begitu ya, jadi hebat sendiri dalam hal yang dia inginkan. Nggak mungkin, tetap mesti practicing. Nah, latihan, belajar. Iya. Cuma ketika kemudian kita paham cara mainnya, bagaimana guide Quran gitu ya, bagaimana guide sunnah dan seterusnya, maka Masya Allah, Allah yang bilang loh Kang, itu Allah yang jamin. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Betul. Allah yang jamin, Allah yang ngasih petunjuk. In tattaqullaha yaj'al lakum Furqona gitu ya. Jadi nama saya lagi. Nama Furqon ini. Kok saya dapatnya yang itu gitu. Al-Anfal 29. Nah, itu Allah bilang, Allah jamin gitu ya, kalau siapa yang milih jalan takwa, kemudian yaj'al, Allah yang kemudian memasukkan, menjadikan secara direct langsung gitu ya. Furqon, petunjuk, bahkan dilindungi dari kesalahan-kesalahan. Allah garansi itu. Masya Allah ya. Kode-kode di Quran tuh Masya Allah Kang. Malu saya Kang. Tapi kadang malu, kita Kang. apa kita yang nggak tahu, kita yang nggak mau mengkaji atau ngeblank Pak. Kadang cuman baca gini, oh ya udah ini terjemah ya. Gimana sih Pak cara kita untuk bisa dapetin inspirasi langit dari Quran? Kalau cuman baca, hafalin aja kan kayaknya nggak masuk nih Pak. Mintalah, minta sama Allah gitu. Jadi kita tuh sering tanpa sadar ya Kang, memanusiakan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah. Memanusiakan. Iya, jadi tanpa sadar. Misalnya begini, kalau kita punya salah nih sama orang. Iya. Kita kan kalau bisa menghindar. Bener. Ketemu apalagi punya utang belum bayar. Bener. Kita menghindar. Bener, iya. Ada polisi operasi nih, lagi razia gitu. Misal kita naik motor nggak bawa surat-surat, gitu ya. Kalau masih sempat menghindar kita berhenti, muter gitu kan. Pengalaman dulu. Sama Pak Askar. Nah, itu manusia. Kalau sama Allah tuh nggak boleh dimanusiakan. Kalau kita punya salah, jangan menghindar. Dan Allah tuh senang. Malah dateng. Terus nih misalkan saya namu ke Kang Furqon gitu ya. Kang Furqon pasti berusaha menjadi tuan rumah yang baik kan. Nyuguhin apalah yang ada misalkan. Tapi kalau kemudian saya bilang, masa cuman teh, saya mau kopi dong gitu. Kopi doang, kuenya mana? Lama-lama enek juga gitu kan. Ini tamu gitu kok jadi banyak mintanya gini. Allah enggak. Wah, menarik ini ya. Kalau kita nggak ngerti konsepnya, jadi tanpa sadar kita memanusiakan Allah, sifat Allah. Padahal Allah beda dengan makhluk. Kita sering dari kecil tuh menghafal mukhalafatul lil hawaditsi segala macam. Cuma nggak disertakan dengan pemahaman. Makanya kita lama telat suksesnya. Kalau Nabi dengan para sahabat, kenapa mereka cuma cepet hitungan tahun jadi triliuner? Nggak, kok saya baca berusaha cari gitu ya. Kok mereka nggak pernah bangkrut, nggak pernah rugi bisnisnya apa segala macam. Kok ada ya? Ada gitu ya. Ya mereka gitu. Karena pakai panduan Al-Quran. Itu dia Kang. Karena memperlakukan Allah sebagaimana Allah. Allah itu kita makin sering minta, makin seneng. Terus kalau Kang Furqon punya anak, pernah nulis kan? Iya. Saya baca tuh tulisan Kang Furqon. Jadi bangga banget kan. Dan semua orang tua normal akan begitu. Iya. Anak mandiri, mampu melakukan sesuatunya mandiri, orang tua bangga. Orang tua bangga. Allah enggak Kang. Benar. Kalau kita merasa di hadapan Allah, saya mampu ya Allah, nggak perlu engkau. Allah nggak suka justru. Oh, Allah nggak suka banget. Allah tuh senang kalau kita bergantung sama Allah. Nah itu. Iya, beda banget sama Allah. Surat yang paling sering kita pakai, Qul huwallahu ahad. Allahus somad, tempat bergantung segala sesuatu. Coba kita lupa.
Karena tadi tanpa sadar kita sering memanusiakan Allah seperti kita. Dan karena banyaknya kita itu cuman pakai kekuatan kita, Pak. Nah itu. Akhirnya ya udah Quran ya aku baca aja. Tapi gua cara bisnisnya ya gua belajar dari ini, belajar dari ini dan ini kan ya udah ini kan cuman Quran. Akhirnya ada namanya malah kagum banget sama Barat ya. Sangat, Pak. Sangat. Ya sekarang banyak pengusaha-pengusaha jujur aja kan gitu ya. Buku-buku yang sekarang bestseller apa gitu. Itulah, kan. Gitu. Tapi ternyata krisis-krisis juga. Ya, tapi ternyata hancur-hancur juga dengan strategi-strategi mereka yang kayaknya ngehack gitu ya, membuat sesuatu. Ternyata ada guidance yang benar-benar harusnya kita jagain ya. Iya. Dan di sini di buku Bisnis Jalan Langit itu saya menuliskan kami melakukan apa. Sampai ke contoh-contoh prakteknya di perusahaan. Oh, itu yang mantap. Sampai ke contoh-contoh prakteknya. Kami praktekin ini, kami praktekin ini, gini caranya dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu saya tuliskan. Jadi penting banget ini ya. Jadi maksud saya mudah-mudahan ya Kang ya doain. Jadi udahlah jangan kayak saya lah. Saya kan bodohnya udah dari kapan. Banyak baca aja bilangnya bodoh, apalagi kita nggak banyak baca ya. Nah, biar anak-anak muda gitu ya, Kang Furqon yang masih muda-muda jauh lebih cepat lagi gitu. Kalau pakai apa? Pakai cara langit. Kita mau pakai kemampuan sendiri nih. Cara orang-orang Barat konglomerat Indonesia yang nggak pakai cara-cara Quran atau konglomerat Barat yang pakai cara-cara mereka, ya mesti tiru dong cara-cara mereka. Silahkan dengan semua lelah-lelahnya, habis-habisannya seperti itu tiru aja. Sejauh mereka melangkah ya itulah yang kita harus tiru plek. Nah tapi itu kan kekuatan manusia ya Kang. Yeah. Nah kalau kemudian kita melakukan dengan yang terbaik ikhtiarnya, dan kita meminta bantuan dari yang kekuatannya nggak terbatas, kira-kira percepatan seperti apa yang bisa kita peroleh? Itu loh Kang. Kalau kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala ikut menjadi pemilik bisnis kita, pemilik utama malah Kang. Unlimited power ya Pak. Pemilik utama. Ya Allah, ini gimana caranya ya? Kita nanya sama Allah. Ya Allah, ini gimana caranya ya? Kita apakah nanya itu sama Allah, minta petunjuk. Apakah itu artinya, saya jadi menarik ini Pak, kan tijarotan sama Allah ya, berarti berdagang sama Allah dan juga Allah jadi ownernya. Ini menarik menurut saya, salah satu owner dari bisnis kita atau owner utama bahkan. Praktisnya apa sih Pak? Praktisnya, jadinya sharing misal iya. Saya jadi penasaran asli ini menarik ini. Saya bingung kan. Ya Allah, ini bertahun-tahun nggak selesai urusan ngatur flow. Kalau udah sadarnya telat, kalau udah gede, perusahaan pusing. Banyak, antar perusahaan nih, itu luar biasa ngaturnya punyeng banget. Saya tantangin para leader, nggak ada yang berani ngambil untuk ngurusin supply chains. Ya udah ngadu aja sama Allah, ya Allah tolong bantuin. Ini saya perlu ngurusin ini, kalau enggak kita terus-terusan berkutat di situ aja, nggak efektif gitu. Nah, tahu-tahu ya kan gimana Allah ya, ketemunya mah tetap logis, tetap wajar. Betul. Tahu-tahu saya ketemu teman lama gitu ya, ngobrol nggak sengaja, udah berhenti kerjanya. Terus saya tanya, emang sebelumnya kerja di mana? Saya direktur supply chain di perusahaan multinasional. Masya Allah. Dalam hati, yes gitu kan, dalam hati gitu ya. Terus siapa yang mengizinkan saya bertemu dia? Allah. Nah itu, siapa yang ngatur pertemuan itu? Kok bisa-bisanya 20 sekian tahun gak pernah ketemu, tiba-tiba bisa ketemu? Iya. Kepikiran aja enggak? Orang tahu karir dia aja enggak? Gitu. Nge-WA aja enggak? Enggak. Allah langsung. Di grup alumni aja gak pernah ada orangnya. Gitu. Akhirnya jadi. Nah gitu. Akhirnya jadi. Dan ketika dia yang ngurusin, beres. Gak pakai pusing. Gak pakai pusing. Banyak. Termasuk sama urusan misalkan, waduh, gimana caranya ini ya? Kita orderan banyak banget gitu. Ikhtiar tetap ikhtiar tetap, mikir tetap, diskusi tetap, rapat tetap, tapi muaranya lagi minta ya Allah. Ya udah, kalau dari manusia yang nggak bisa kita harapkan berarti dari Engkau ya Allah. Ayo minta gitu tagih. Gimana kalau situasinya kayak gini ya Allah, minta. Udah, kita ikhtiarnya tetap, nanti ya tetap seperti manusiawi, seperti logis gitu ya prosesnya. Tapi hakikatnya ketika kita menyadari karena sebelumnya kita sudah memproses ngadu sama Allah, mudah-mudahan dan alhamdulillah Allah yang kemudian, ya kita yang kemudian jadi ingat, ya Allah makasih gitu.
Terus Kang, ketika kemudian kita sadar seperti itu, nah ini perputarannya itu dijelaskan nih di sini. Bagaimana kita mendapatkan percepatan proses. Wajib banget ini baca nih, bener-bener. Kang Furkon nih misalkan ya, atau saya lah datang ke Kang Furkon ke rumah gitu ya. Nah kemudian ngelihat nih, ini dua cerita ya. Satu cerita Kang Furkon nih misalkan ngasih sesuatu sama atau saya lah. Kang Furkon nih saya dapat baju nih, inget anaknya Kang Furkon gitu ya. Bagus nih, kayaknya saya inget anaknya Kang Furkon. Terus dipakai sama anaknya Kang Furkon. Cocok lagi ya. Terus besoknya ketemu lagi, sengaja mau ketemu sama Pak Riza nih. Dipakein, pakai baju yang dari Pak Riza. Saya kira-kira seneng nggak yang ngasihnya? Nah gitu kan. Seneng itu fitrah banget ya. Fitrah banget kan. Bahkan bisa jadi pengen ngasih lagi. Betul. Ketika berterima kasihnya dipakai terus, anaknya juga, Om seneng keren bajunya. Wah kita pengen ngasih lagi. Nah Allah nih ngasih rezeki sama kita Kang. Terus kita itu ngabsen, ya Allah, Masya Allah. Di absen satu-satu sama kita, ya Allah makasih. Bersyukur. Saya udah dikasih ini, dikasih ini. Waduh banyak sekali pemberianmu ya Allah. Orang kita aja manusia, ada manusia yang pandai berterima kasih, seneng. Apalagi Allah. Jadi jangan dibandingin kayak kita memanusiakan Allah. Apalagi Allah. Terus nih triknya, bocornya jangan banyak-banyak bocorannya ya. Ini atau nanti lah jangan, udah aja ya. Udah, iya emang ini udah 58 menit Pak. Udah habis. Banyak banget tapi dari tadi ngomong aja kita terus wow bener ya. Sebenarnya kita tahu Pak. Tahu, tapi kita nggak ngeh, bener. Dan akhirnya kita ribet sendiri. Iya. Sesuatu yang sederhana sebenarnya. Betul. Tapi nggak dilakukan. Quran jamin loh Kang. Quran itu memudahkan. Nabi jamin memudahkan. Semuanya. Jadi kalau kita sulit, ada masalah. Ada masalah. Berarti kita pakai apa? Bukan pakai Al-Quran, bukan. Tapi Pak bukan Allah. Berarti kita nggak boleh ikut pelatihan yang ini bukan. Saya itu tulis juga di sini bukan. Itu bagian dari ikhtiar kita memantaskan. Ya. Tapi ketergantungan hati kita tetap sama Allah. Betul. Jangan sampai kita jadi mendewakan usaha kita, ikhtiar kita. Kenapa Nabi juga tetap melirik Khalid bin Walid? Melirik loh. Itu yang menarik. Nah, jangan dibongkar Pak. Karena saya tahu, saya kan baca. Oh iya di sini saya baca. Jadi Pak Riza ini sampai gimana caranya kamu hire talent. Iya kan? Itu salah satu. Ada yang diminta dan yang lainnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman baca deh. Saya juga udah baca, itu baru sebagian yang saya baca gitu ya. Masya Allah udah terpukau bener ya. Kadang kita nih ngebangga-banggainnya ilmu dari barat. Karena kita ngerasa ini nggak works gitu. Bukan yang nggak works, kitanya aja nggak bisa baca, kitanya aja nggak yakin, kitanya aja yang nggak mau menggali gitu. Padahal sebenarnya Rasulullah, Quran dan yang lainnya ini udah sangat sempurna, tinggal dipakai. Pak Riza kita ada di sesi ini spesial buat Pak Riza. Saya lebih nggak sejam loh ini, sejam lebih ya. Terakhir Pak, ini mah bukan rapid test. Apa impian terbesar Pak Riza yang mungkin masih, kalau saya suka mikir aneh ya, orang tuh kayaknya manusia itu nggak ada habisnya gitu. Impiannya tuh selalu kalau udah selesai dia akan punya impian lagi yang lebih besar lagi, punya impian. Saya nggak tahu Pak Riza ada di titik mana sekarang dan menuju ke titik apa sih? Ada atau udah selesai? Saya udah kalau saya lihat sih udah financial freedom, udah time freedom, udah semuanya udah selesai. Tapi masih sibuk, aneh nih. Seriously, dari berapa tahun yang lalu ya Pak Riza udah nggak lagi jadi CEO. Iya. Sudah ada BOD-nya, udah ada CEO-nya gitu. Tapi ini masih terus aja sibuk. Yeah. Lalu apa impian Anda Pak? Kan orang tuh sekarang tuh selalu berpikirnya time freedom gitu ya, financial freedom. Tak jangan-jangan kita ngaco lagi harus baca bukunya. Pak Riza, silakan. Impian terbesar Pak Riza mungkin yang belum terwujud dan ingin diwujudkan. Kalau 2 kalimat ya. Pertama, kita ingin Al-Quran itu ada hadir di setiap rumah tangga muslim. Yang kedua, kita ingin Rasulullah itu hadir di setiap rumah muslim, keluarga muslim. 2 itu aja? Iya. Aku tahu ini berubah dari yang dulu katanya Quran ingin memudahkan dan menyenangkan. Itu sudah di teknis. How to delivernya. Oh itu mah how to delivernya. Tapi ini menjadi grand. Dan itu berapa miliar orang dong Pak? Kan iya, makanya jadi nggak berhenti sibuk.
Nggak berhenti sibuk, nggak berhenti ikhtiar. Masya Allah. Gitu kan. Hal sederhana tapi big dream dong. Akhirnya bisa menjangkau ke seluruh dunia. Iya. Itu menjadi salah Betul, satu. betul. Jadi bebas ya. Iya. Iya Kang. Jadi kan kita sering bahwa kita ini menganggap diri kita tuh seolah-olah kayak cuma di Indonesia aja. Padahal Islam itu agama yang mendunia. Masya Allah. Bahkan salah satu perintah fardu ain loh Kang. Fardu ain. Rukun Islam. Oh iya. Kalau buat yang bukan di Jazirah Arab, Iya. itu kan mesti keluar negeri berarti. Traveling berarti. Traveling. Haji. Kok bisa Allah itu narok gitu ya fardu ain kan itu supaya tegak Islam seseorang itu 5-5-nya sebisa mungkin dilakukan kecuali yang tidak mampu. Betul. Nah jadi tapi di vote awalnya kan supaya mampu semuanya supaya tegak. Agama mana coba yang mempervokasi pengikutnya untuk mampu traveling? Betul. Dan menjadi global citizen. Nah cuma karena lagi-lagi kultur kita Indonesia, jadi seolah-olah Indonesia itu ya mangan orang mangan ngumpul gitu kan. Jadi kenapa dunia ya apa terus kenapa memang nggak dunia orang justru agama kita justru yang memerintahkan kita itu untuk mendunia. Nggak ada batasan-batasan sekat geografis kan. Betul. Semua bisa kita akses. Masya Allah, luar biasa. Gitu kan. Pak Riza, tolong closing statement buat teman-teman sahabat setia yang mungkin merintis bisnis atau juga yang sudah running bisnis dan juga ingin diberi semangat dengan bisnis Jalan Langit dan kepemimpinan Jalan Langit. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat setia dimanapun berada, ini kesempatan yang sangat luar biasa bertemu dengan sahabat setia semua. Jadi dari apa yang saya juga pernah alami begitu ya, sudah sekitar 23 tahun berbisnis 23 tahun, ya. Gitu ya. Dan 26 tahun berumah tangga. Jadi apa yang kita berani impikan gitu ya, apa yang bisa terlintas pada diri kita, kemudian kita kaitkan supaya dia menjadi realistis, kita kaitkan dengan kemampuan Allah mewujudkan itu, mengizinkan itu terjadi, lalu kita taruh di mentalitas kita, mindset kita gitu ya, semangat dan yakin bahwa kita juga mampu mencapai itu, maka sahabat setia jangan pernah ragu bermimpi besar dan hebat. Taruh mimpi, posisikan mimpi hebat itu, mimpi besar itu, kemudian yakin, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan membantu kita gitu ya, mewujudkan mimpi kita, insya Allah itu akan tercapai. Terima kasih. Luar biasa. Pak Riza Zakarias sudah membersamai kita dalam 1 jam lebih kebersamaan kita. Quotes terakhir dari saya buat teman-teman semua, tapi sebelum quotes saya ingin sampaikan ke teman-teman semua buku Bisnis Jalan Langit. Boleh dilihatin Pak bukunya? Oh iya, maaf. Oke. Nah ini ya teman-teman, kalau kepemimpinan juga bisa di order nggak sih Pak? Kalau itu saya nggak tahu, stoknya masih ada atau enggak. Ini pokoknya limited edition ya teman-teman semua. Nah ini yang Bisnis Jalan Langit, buku kedua beliau ya sudah mulai pre-ordernya, dan kayaknya ketika ini ditayangkan bukunya sudah ready order. Jadi teman-teman bisa aja langsung ke http atau www.buku.rizazakarias.com. Nanti dibantu oleh tim saya, ditulis di situ. Anda bisa order di sana di buku.rizazakarias.com. Dan saya sudah membeli buku Bisnis Jalan Langit ini, dan saya mau ngasih hadiah buat teman-teman semua. Satu orang yang ngasih komen terbaik kira-kira di titik mana di 1 jam kebersamaan ini yang itu jelek banget buat kehidupan Anda. Silakan komen terbaik, tapi sebelum itu Anda juga harus follow dulu Instagramnya beliau, Riza Zakarias gitu ya Pak ya, RIZAZACHARIAS gitu ya. Dan juga sama di Facebook pribadinya beliau, Riza Zakarias juga sama. Anda boleh like juga di sana, boleh minta pertemanan juga ke beliau karena kayaknya udah full ya. full ya. Atau Facebook di halaman ya. Ada mungkin ya, halaman Facebook ada juga Pak. Ada juga. Jadi silakan Anda, yang pasti itu harus di follow dan Anda komen.
di YouTube ini mana kira-kira yang paling jel banget. Saya akan berikan satu buku free untuk Anda, buku Bisnis Yang Langit, dan jangan lupa order juga ya. Baik, saya tutup dengan satu quotes. Bermimpilah setinggi langit, karena kalau jatuhnya juga ke awan. Tapi kalau Anda bermimpi cuma setinggi awan, jatuhnya ke tiang listrik. Saya Stephen Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.